Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Manurung Marala Krisembona. Kali ini saya akan melakukan praktikum untuk mengetahui apakah campuran-campuran yang nanti saya buat memiliki ciri-ciri polar atau ciri-ciri non polar. Nah, untuk alat bahannya sendiri ada gelas kaca. Di sini saya menggunakan 5 buah gelas kaca. Lalu juga ada sendok sebagai pengaduk nantinya. Untuk bahan-bahannya sendiri ada air mineral, lalu ada sabun cuci piring, ada saus sambal, lalu ada minyak goreng, ada margarin, dan terakhir ada gula pasir. Nah, untuk langkah pembuatannya, pertama kita siapin dulu nih gelas kacanya. Lalu kita ambil air mineral, kita tuang ke dalam gelas kaca. Tambah lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan kelima bahan tadi, yaitu yang pertama ada sabun cuci piring. Kita masukin ke dalam gelas sedikit saja. Selanjutnya minyak goreng. Lalu gula pasir. Selanjutnya margarin. Dan terakhir yaitu saus sambal. Nah, selanjutnya kita siapkan sendok untuk nantinya kita aduk ke dalam gelas. Jadi semuanya kita aduk. Ini hasil campurannya. Lalu yang selanjutnya yang margarin. Selanjutnya minyak goreng. Yang selanjutnya ada gula pasir. Kita aduk. Dan yang saus sambal. Tahap selanjutnya itu tahap pengamatan. Jadi kita amatin nih apakah campuran-campuran yang sudah kita buat tadi itu larut atau tidak. Jika larut, maka dapat disebutkan kalau campuran tersebut memiliki ciri-ciri polar. Tapi kalau tidak larut, maka campuran tersebut memiliki ciri-ciri non polar. Nah, campuran yang pertama itu ada air dengan sabun cuci piring. Bisa kita lihat kalau sabun cuci piring ini larut ya. Buktinya apa? Buktinya itu kita udah nggak bisa ngebedain lagi nih yang mana sabun cuci piring, yang mana air. Dan reaksi yang terjadi yaitu perubahan warna. Berarti bisa kita simpulkan kalau campuran air dengan sabun cuci piring ini memiliki ciri-ciri polar, dikarenakan sabun cuci piring ini bisa larut dalam air. Selanjutnya yaitu ada campuran antara air dengan margarin. Bisa kita lihat margarinnya masih ada ya, dia masih ngapung. Margarinnya belum larut di dalam air. Nah, berarti dapat kita simpulkan nih kalau
Campuran air dengan margarin ini memiliki ciri-ciri nonpolar yang dikarenakan si margarin ini tidak larut di dalam air. Selanjutnya ada air dengan gula pasir. Nah, ini dia. Bisa kita lihat ya, ini jadi kita lihatnya jadi seperti melihat air, gulanya udah nggak kelihatan, yang berarti gulanya ini sudah larut di dalam air. Dan dapat kita simpulkan kalau campuran antara air dengan gula memiliki ciri-ciri polar, ya karena gulanya larut di dalam air. Campuran yang keempat ada campuran air dengan minyak. Jika kita lihat lebih dekat, kayak ada lapisan antara minyak dengan air. Jadi kayak di bawahnya minyak, di atasnya air. Jadi kita bisa ngebedain nih yang mana minyak, yang mana air. Yang atas minyak, yang kuning minyak, yang bawahnya air. Berarti si minyak ini nggak larut di dalam air. Dan dapat kita simpulkan kalau campuran antara air dengan minyak memiliki ciri-ciri non-polar. Selanjutnya yaitu campuran terakhir, ada campuran air dengan saus sambal. Bisa kita lihat di bawahnya, saus sambalnya masih ada ya, dia belum larut ke dalam air kayak si campuran air dengan gula yang kayak udah jadi air aja. Nih, jadi saus sambalnya masih ada, jadi udah saya aduk masih ada aja. Berarti kita bisa simpulkan kalau si saus sambal ini tidak bisa larut di dalam air dan memiliki ciri-ciri non-polar. Nah, ini untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, bisa kita lihat campuran antara air dengan sabun cuci piring. Ini kelihatan banget ya, sabun cuci piringnya udah nggak ada lagi. Dan campuran antara air dengan sabun cuci piring ini mengalami yang namanya perubahan warna. Dan karena si sabun cuci piring ini bisa larut dalam air, maka dapat kita simpulkan kalau campuran ini memiliki ciri-ciri polar. Lalu yang selanjutnya yaitu campuran antara air dengan margarin. Ini kelihatan banget margarinnya masih ada di atas. Margarinnya nggak bisa larut dalam air. Nih, kelihatan ya. Nah, karena si margarin ini tidak larut dalam air, maka campuran ini memiliki ciri-ciri non-polar. Selanjutnya ada campuran antara air dengan minyak goreng. Ini kelihatan banget ya, kayak ada lapisan gitu. Jadi di atasnya kuning, di bawahnya air. Di atasnya itu minyak, di bawahnya air. Jadi keduanya ini tidak bisa tercampur dengan baik, tidak bisa larut, sehingga dapat kita simpulkan kalau campuran antara air dengan minyak memiliki sifat non-polar. Selanjutnya yaitu campuran antara air dengan gula. Ini kelihatan banget, gulanya udah nggak ada ya. Gulanya sudah larut dalam air. Dan karena gulanya sudah larut dalam air, maka dapat kita simpulkan kalau campuran antara gula dengan air memiliki ciri-ciri polar. Nah, ini yang terakhir yaitu campuran antara air dengan sambal. Bisa kita lihat kalau di bawahnya itu masih ada sisa-sisa sambalnya. Kelihatan ya. Nah, maka bisa kita simpulkan nih kalau campuran ini itu adalah memiliki ciri-ciri non-polar karena si sambal ini tidak bisa larut dalam air. Nah, sekarang kita sudah tahu nih campuran-campuran yang tadi saya sudah buat itu apakah memiliki ciri-ciri polar atau ciri-ciri non-polar. Nah, contohnya saja ini nih. Ini memiliki ciri-ciri polar nih, karena apa? Karena dua-duanya larut. Berarti dapat kita simpulkan kalau untuk bisa menentukan apakah dia polar atau non-polar itu adalah dari larutnya. Jadi kalau si campurannya itu dapat larut, dua-duanya dapat larut, berarti bisa kita simpulkan kalau itu polar. Tapi kalau dia nggak larut seperti air dengan margarin, maka dapat kita simpulkan kalau campuran tersebut memiliki ciri-ciri non-polar. Nah, sekian dari video saya. Saya minta maaf apabila saya ada salah kata. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.